اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus majelis taklim Masjid Al-Faizin yang dirahmati Allah, yang saya muliakan ibu-ibu para jamaah yang berkesempatan hadir pada sore ini yang dirahmati Allah. Hanya kepada Allah kita bersyukur, karena Allah sudah memberikan segala kebutuhan kita. Bahkan banyak yang tidak kita minta, Allah juga kasih. Alasannya sederhana saja, karena Allah yang paling tahu dengan kita. Bahkan kita sendiri yang punya badan, kita sendiri yang merasakan hidup ini, banyak kita yang tak tahu dengan kepentingan kita. Banyak kita yang tak faham dengan kebutuhan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang menciptakan kita. Dia pula yang menyediakan semua keperluan kita, sama ada kita minta atau tidak kita minta. Makanya pantas kalau kemudian, wajib kalau kemudian kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang memberi dan mengatur kehidupan kita sehingga kita jadi seperti ini. Kita jadi makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk yang sudah Allah ciptakan, dari semua makhluk yang sudah Allah buat. Kitalah manusia yang paling sempurna. Kitalah makhluk yang paling elok, nyaman ditengok. Kita ni kalau nengok orang cantik nyaman mata kita. Ibu kalau nengok orang ganteng nyaman mata ibu. Hebatnya lagi, cantik dan ganteng itu hanya tergantung kepada orang yang memandangnya. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut ibu. Ganteng menurut ibu belum tentu pula ganteng menurut saya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tak ada makhluk di dunia ini, manusia ini yang jelek. Semuanya disempurnakan fi ahsani taqwim. Sempurna Allah menciptakan manusia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita masuk dalam surga, disempurnakan amal ibadah kita dengan syafaat Nabi. Ada orang-orang yang oleh Allah besok di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surga Aden. Ayahnya, ibunya, kakek nenek moyangnya, anak-anak keturunannya masuk dalam surga Aden. Lalu terjadi perbedaan pendapat para ulama, bagaimana orang bisa masuk anak cucunya dalam surga yang sama sementara amal ibadahnya berbeda. Kita ini kan beda amal ibadah kita dengan kakek nenek kita, Bu. Tingkat ketaatan kita beda sama kakek nenek kita.
Beliau-beliau dulu setiap hari baca Quran, setiap malam bangun solat tahajud, solat witir, setiap malam dilakukannya. Kalau kita mungkin ada tapi putus-putus. Ya Bu, orang dulu sedekah tak punya harta, dia sedekah tenaga, tak punya tenaga dia sedekah doa. Kita hari ini yang punya tenaga, punya harta, kadang-kadang semuanya tak disedekahkan. Bahkan kita punya ilmu pun tak mau bersedekah ilmu. Cemana mau masuk surga yang sama, dalam surga yang adil? Kata ulama, walaupun amal ibadah anak cucu keturunannya tidak sama, tapi dengan syafaat Nabi dia akan masuk dalam surga yang sama. Jadi kita tunggulah syafaat Nabi. Tentunya kalau bedanya tak banyak-banyak kali. Ya Bu, kalau bedanya banyak, yang satu solat, satu tak solat, macam mana pula lah nak masuk surga yang sama? Satu surga, satu neraka. Ya Bu, tapi kalau beda-beda tipis, kakek nenek ayah ibu kita satu malam baca Quran 100 ayat, kita baca Quran 50 ayat, kan beda tuh. Mereka sholat tahajud satu malam 11 rakaat dengan witir, kita barangkali cuma 5 rakaat dengan witir. Tahajudnya 4, witirnya 1. Ya, berselisih dia, tapi dengan syafaat Nabi, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga yang sama dengan kakek nenek moyang kita. Insya Allah, amin. Amin lah. Kajian kita hari ini surah Al-Baqarah ayat 172. Tadi Ibu kalau mendengarkan khutbah saya di Masjid Alhamdulillah sudah saya sampaikan. Tak ada yang dengar kan? Tak ada lah. Ibu perempuan mana ada pergi ke masjid? Ya Bu, sedangkan laki-laki aja kadang banyak yang tak pergi ke masjid hari Jumat. Ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibu masuk orang beriman enggak? Masuk? Nah, Ibu dipanggil oleh Allah. Masuk kan? Ibu dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Apa yang dipanggil Allah? Kulu, makanlah. Apa yang dimakan? Min thayyibati ma razaqnakum, segala sesuatu yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Washkuru lillah, lalu kemudian bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khitabnya satu orang beriman, yang kedua disuruh makan, yang dimakan makanan yang baik. Makanan yang baik itu adalah makanan yang halal. Makanan yang halal itu adalah makanan yang baik. Begitu ya Bu? Nanti kita kaji insyaallah. Lalu setelah itu apa? Washkuru lillah, setelah makan bersyukur kepada Allah. Maka Ibu mau makan baca doa, sudah makan baca doa. Jangan pula nanti mau makan lupa baca doa, siap makan lupa baca doa. Ya, saking seringnya lupa, artinya sekali mau makan lupa baca doa, yang dibaca doa tidur. Karena dah lama tak baca doa makan. Nih baca doa makan nih, kata cucunya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Bu, kenapa udah lama tadi baca lupa? Ya, lupa baca doa makan, yang dibaca doa tidur. Masya Allah. Kalau kita enggak lah ya Bu. Kalau awak kau makan enggak kena tergoge-goge kali gitu kan. Makanya makan itu pun ada prinsipnya Bu. Prinsipnya apa? Makanlah setelah terasa lapar
dan berhentilah sebelum terasa kenyang. Ya. Jangan makan sebelum terasa lapar. Kalau belum terasa lapar berarti masih kenyang. Maka kapan makannya? Setelah sudah terasa lapar. Lalu kapan berhentinya? Sebelum terasa kenyang. Makanya oleh karena itu kata Rasulullah, perutmu bagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga kosongkan untuk lambung supaya tidak tersengal-sengal, tidak terengah-engah. Ya Bu, Beko jangan banyak kali makan, siap makan condok Aceh awak kau. Tentu Aceh ya. Nah, siap makan tu goleng berguliang ni, dah guliang lolok ni. Ya, condok lintah, condok Aceh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu, makanlah. Prinsip makan tadi sudah disampaikan. Makanlah setelah terasa lapar, berhentilah sebelum terasa kenyang. Lalu bagaimana cara makan yang benar? Duduk bersela 1, atau duduk lutut kanan diangkat, dinaikkan, tangan kanan memeluk lutut yang diangkat, lutut kanan, jangan kedua lutut yang diangkat, lutut kanan dinaikkan, tangan kanan kita memeluk lutut. Makannya begitu, di sebalik lutut. Ini kan lutut. Ya Bu, jangan ditopangkan di lutut. Jangan. Itu satu teori. Kenapa begitu? Supaya bahagian kanan perut kita itu sedikit melipat. Kau kan diangkat kau, melipatnya. Kalau melipat, maka pada saat diisi, sedikit aja diisi, udah terasa kenyangnya. Makanya Rasul melarang kita makan berdiri. Apa sebab? Karena kalau makan berdiri itu buluh ianya ke bawah. Buluh. Apa buluh? Ya bolos. Makan langsung turun. Udah 2 piring. Lah ditanya oleh laki awak, "Alun jokon yang kau?" "Alun bang, asu-asu bului sedoi." "Awak makan tok gak tu bului ya?" "Bului." Yo. Langsung aja dia turun ke bawah. Makanya tak ada kenyang. Beresiko Bu. Ya Bu, nanti lambung kita enggak kuat. Sama, minum juga dilarang berdiri. Apa sebab? Nanti ginjal kita yang tak tahan. Makanya kita disuruh serba duduk. Udah selesai makan, ada aturannya. Aturannya apa? Tangannya, kalau Nabi kan tangannya diginin. Ya Bu, dijilat. Nah, dijilat. Dari mana memulai menjilat? Kata ulama, jilat yang paling panjang. Jilat yang paling panjang. Kenapa? Karena dia duluan yang terkena makanan. 1, 2, 3. Oh, ibu tak sempat menjilat. Saya tak sempat menjilatnya. Boleh dimintakan orang lain untuk menjilatnya. Istri umpamanya. Ya janganlah tetangga pula. Istri. Kayak kalau tak biasa jangan alun biasa bang jilat bang mengapa lo kau jangan ya. Jadi yang panjang dulu baru ke arah yang pendek. Kalau begitu ini Rasulullah itu 3 Bu, yang dijilat ini. Kenapa? Karena Rasulullah makannya begini. Yang dimakan kurma, tentu ngambilnya ibu kan tak ada ngambil kurma cuma iko kan cie, dan itu iko kan tak ada. Cie 3. Atau ibu mencubit roti kering. Ibu beli roti yang
biasa roti. Kan tak begini bun cubiknya dong, kan begitu. Makanya Rasulullah mengambilnya juga dengan 3 jari. Makanya setelah itu Rasulullah jilat jarinya. Kalau kita ini makannya kan nasi, Bu. Nasi kuahnya soto. Tidak mungkin pakai iko kan? Makan pical, tidak mungkin iko. Pak Sugiko kelima-limo ya. Maka kelima-limanya mesti di sunnah, Bu. Untuk apa fungsinya? Tentu jangan sampai ke siko menjileknya. Ekstrim kali kalau sampai di sini. Jari-jarinya. Kenapa disuruh jari-jari? Karena di sini ini ada enzimnya, Bu. Ini ada enzim. Gunanya untuk apa? Supaya makanan yang kita makan cepat hancurnya disebabkan oleh ujung-ujung jari kita nih. Sehingga lambung kita tidak terlalu berat untuk memutar makanan yang kita konsumsi. Itulah dia. Makanya Rasulullah itu makannya beda sama kita, Bu. Beda. Saya pernah baca cara Rasulullah makan. Ya, Bu. Ini boleh Ibu amalkan, boleh tidak. Tapi sebaiknya diamalkan. Tapi sampai sekarang saya belum pernah ngamalkan. Saya udah cerita sama istri saya. Tapi istri saya cuma senyum-senyum aja. Rasulullah itu, Bu, kalau makan begini. Makanan Rasulullah itu tidak pernah dikasih garam. Enggak. Terus di mana letak garamnya? Sebelum Rasulullah memakan makanan, Rasulullah mencicipi garam dulu dengan ininya. Diambil garam itu, dicicipinya, baru Rasulullah makan. Nanti udah siap makannya, Rasulullah cicipi lagi garam itu. Supaya apa? Supaya selamat dari sakit lambung. Itu rahasianya. Lalu kalau masakan pakai garam, macam mana caranya? Jangan dimasukkan garam di masakan yang akan Ibu rebus, yang akan Ibu masak. Tapi masukkan garam itu setelah masakan Ibu dingin. Maka garamnya akan berfungsi untuk meredam sakit lambung. Nah, kan kita belum pernah tuh. Coba mau makan di meja Ibu ada garam untuk dicolet. Semuanya udah masuk dalam gulai. Apalagi kakak tumbuk rondang. Garamlah disedion seon. Ya, Bu. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ya, Bu. Makanya kalau kita meniru Rasulullah, insya Allah makannya selamat. Kalau kita niru mencontoh makannya Rasulullah, insya Allah tubuh kita juga akan selamat. Selamat dari berbagai macam penyakit. Makanya Ibu kalau makan jangan buruk sangka dengan makanan tuh. Kadang-kadang kita belum makan kan sudah buruk sangka dulu sama makanan. Ya, Bu. Ibu masak daging, belum Ibu makan, kalau dimakan tensi dan wah. Belum Ibu makan, Ibu udah buruk sangka sama daging yang Ibu masak. Suami Ibu beli durian, belum Ibu makan, Ibu udah ngomong sama suami, mengapa jo abang beli durian boleh bang? Sakit palawak makan, Ibu udah buruk sangka sama durian itu. Padahal durian itu Allah yang menciptakannya. Cuma ada caranya lah. Kalau Ibu makan durian janganlah ompek buah tu Ibu abian surang. Tapi kalau ompek nabu yang Ibu makan, ompek nabu tu ompek nabunya. Ompek nabu yang Ibu makan insya Allah tak akan apa-apa doh. Tapi kalau ompek buah kadang-kadang kok Pak Solah di bulan sudah tu leh. Ya, Bu, panggilan bulan lagi. Untuk kondisi-kondisi umur ibu-ibu nih, insya Allah kalau ompek nabu masih kuat leh. Tapi kalau ompek buah, jadi coba menyosal ibu beko. Nah, kulu min thayyibati ma razaqnakum,
makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Rizki yang baik itu yang mana? Yang thayyib itu maknanya lezat. Thayyib itu maknanya enak. Thayyib itu maknanya sesuai dengan selera. Makanya thayyib itu ibu yang dimuliakan Allah. Vitamin C. Vitamin C itu ada hampir di semua tumbuh-tumbuhan, di semua buah-buahan. Dalam jeruk ada vitamin C, ada. Dalam apel ada vitamin C, ada. Dalam semangka ada vitamin C, ada. Dalam mangga ada vitamin C, ada. Rata-rata buah-buahan itu ada kandungan vitamin C-nya. Lalu mana yang thayyib bagi ibu? Dari semua buah-buahan yang punya kandungan vitamin C itu yang thayyib yang mana? Yang cocok dengan selera ibu itu yang mana? Jadi kata Allah, makanlah apa yang sudah aku ciptakan yang baik-baik ini, yang halal, lalu sesuai dengan seleramu. Ibu ada sukanya jambu, ibu ini sukanya mangga, ibu ini sukanya apel, ibu situ sukanya rambutan. Semuanya ada kandungan itu. Itulah thayyib namanya. Kalau sempatlah Allah ini menciptakan vitamin C itu hanya pada satu buah saja, jeruk saja, lain itu tak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang punya kandungan vitamin C, iko ibu-ibu banyak nonton nyanyi kok. Apa sebab? Karena tak semua ibu suka dengan jeruk. Itulah thayyib. Di dalam ayat lain Allah katakan halalan thayyiba, halal lagi baik. Halal itu variatif, Bu. Halal bendanya halal. Halal cara mendapatkannya. Lalu halal tempat mendapatkannya. Benda ini, Bu, ada yang dari segi zatnya dia halal, ada yang dari segi zatnya dia haram. Tapi zat yang halal itu kadang-kadang berubah dia menjadi haram. Hati-hati. Contoh, enau, tahu Bu? Enau yang dijadikan gula tuh, aren. Itu pohon aren itu halal, yang punya ibu di kebun ibu samping rumah. Setiap hari diambil niranya, gulanya diberes, diambil. Tapi kemudian tak diolah menjadi gula merah, ibu olah jadi tua. Padahal asalnya halal. Tapi pada saat diproses menjadi tua, maka benda yang halal itu berubah dia menjadi haram. Jangan dibilang nanti, iko halal tua dan kau Pak Ustaz. Apa dah halal? Enau den, tumbuh di halaman den, nanam membuatnya den. Anda lebih bisa ada macam itu. Apa sebab? Karena barangnya sudah berubah menjadi haram, menjadi tua. Tua itu haram, Bu. Jangan sampai ada tua, tahu Bu? Air gula nira tu, air enau tu diendapkan, disuling, dia menjadi tua. Jangan berprinsip iko untuk ngangi-angian badan kau Ustaz. Tak bisa untuk angi-angian badan tu, Bu. Ini barang mabuk, memabukkan. Maka dia tak boleh, haram. Dia jadi minuman keras, Bu. Ya. Jadi ada zatnya itu betul yang haram, zatnya betul yang halal, ada zatnya betul yang haram. Mana zatnya yang haram? Babi. Babi itu memang zatnya haram, diharamkan oleh Allah. Tak ada alasan babi itu untuk boleh dimakan tu, Bu. Tak ada dong. Pak Ustaz, bini dia ngidam makan babi, Ustaz, dendeng babi. Tak bisa dihalalkan tu dah gara-gara mengidam tu. Ya, Bu. Nauzubillah min zalik. Jadi makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Mana rezeki yang dimakan? Rezeki yang halal. Cara makannya bagaimana? Tadi diatur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan makan berdiri, jangan makan berjalan, makannya dengan duduk, jika perlu bersela. Kalau makannya di kursi macam mana? Nih, di kursi di meja. Macam mana tata cara makan di kursi di meja? Kalau ibu pakai sandal, tanggal sandalnya. Kalau kursi ibu bersandaran, jangan bersandar ketika makan. Jadi tegak lurus, kakinya lurus supaya ada lipatan di perut kita, supaya isinya enggak terlalu banyak. Nah, jadi jangan makan pakai sendalnya, jangan dipakai. Nah, itu kadang-kadang inilah yang susah kita, Bu. Kalau awak undangan pesta kawin, ya kan? Terpaksa lah ndak bertanggal sendal mahal, kredit oleh ditanggal hilang. Ya Bu, belum lunas nih. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanlah makanan yang halal. Apa dampak makan makanan yang halal? Kenapa Allah memerintahkan kita makan makanan yang halal? Bukan hanya sekedar untuk pertumbuhan fisik, Bu. Makanan halal itu bukan. Tapi untuk perkembangan jiwa, perkembangan akal, perkembangan agama yang ada di dalam badan kita. Jadi makanan yang halal itu berpengaruh kepada agama yang kita anut, berpengaruh kepada akhlak kita, berpengaruh kepada ibadah kita. Itu makanan yang halal. Jadi bukan hanya sekedar konyang, bukan hanya sekedar enak makan makanan yang halal itu, ya Bu. Kata Rasulullah Muhammad SAW dalam sabda beliau, "Ya Ali, wahai Ali, man akala al-halala, siapa yang makan makanan yang halal, safa dinuhu, agama yang ada pada dirinya akan jadi bersih." Orang yang makan makanan yang halal, agama yang kita pakai ini, agama yang kita anut dalam diri kita ini menjadi bersih agama itu. Artinya bagaimana? Kita menjadi orang yang memeluk agama Islam ini tidak ego, tidak ingin menang sendiri, tidak nyalah-nyalahin orang, tidak merasa paling benar. Nah, itu kalau makanannya makanan halal. Tapi kalau makan makanan yang haram yang dimakan, itu inyo suana betul tanya. Ya Bu, ibu masuk neraka, saya masuk surga, apak masuk rokok, dia masuk surga. Itu indikasi makanan yang dimakan adalah makanan yang haram. Kalau makanan yang halal, Bu, ibu nengok orang solatnya beda sama kita tak punya ilmu tentang itu. Paling kita berpikir, mungkin kok ada kitab yang dibaca di nyoko sampai berbeda cara dengan kita. Ya Bu, enggak ngomong deh kolatennya ini semayang mongko, salah semayang mongko. Apa dia salah, Bu? Enggak sama semayang dendor. Memang boleh ukuran solat kita menjadi ukuran solat orang? Kan enggak boleh, Bu. Apa sebab? Karena banyak perbedaan di dalam ibadah solat itu. Beda sama puasa, Bu. Kalau puasa itu masalah waktu tak ada bedanya. Masuk fajar mulai puasa, tenggelam matahari mulailah berbuka. Clear tuh, Bu. Semua sepakat tuh. Ya Bu, cara berpuasa bagaimana? Jangan makan, jangan minum, jangan mendekati suami istri. Dah, clear. Kalau sholat banyak bedanya, Bu. Sedangkan tasyahud aja ada yang tenang aja, ada yang digerak-gerakkannya 3 kali, ada yang menggerak-gerakkan terus sampai selesai. Ada yang mulai mengangkat tangan pada saat at-tahiyatul, ada yang menunjukkan tangannya mengisyaratkan pada saat dia asyhadu an la ilaha illallah. Macam-macam, Bu. Apa sebab? Karena memang dia punya banyak alasan untuk dia berbeda dan tak sama. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi orang yang makan makanan yang halal itu, kata Nabi, safa dinuhu, agamanya akan jadi bersih. Waraqqa qalbuhu, orang yang makan makanan yang halal itu hatinya lembut.
Orang yang makan makanan halal itu, laki-laki yang makan makanan yang halal, menengok istrinya kurang benar, ndak langsung KDRT dah, Bu. Ndak langsung main tampau dah. Jadi yang suka-suka main tangan, main tampau tu, itu indikasi tu, Bu. Ada salah makan tu. Ya, Bu. Ini makan ndak halal. Orang minum ayu, nya minum ayu kowe. Ya, Bu. Orang minum air biasa. Nah, dia minum air keras. Ya, tentu ya, jelas darah yang mengalir di dalam tubuhnya bercampur dengan benda yang haram. Makanya emosi dia, ego mau menang sendiri. Jadi orang yang makan makanan yang halal, waraqqa qalbuhu, hatinya jadi sensitif. Sensitif hatinya, Bu, mudah tersentuh, mudah iba, mudah kasihan. Oh, tetangganya miskin, ditengok makan belum dia nih. Oh, ada anak yatim, di sekolah enggak anak nih. Ya, Bu, enggak masa bodoh aja. Apa sebab? Karena hatinya diliputi oleh kebaikan, disebabkan dia memakan makanan yang halal. Kalau makanannya tak halal, tak peduli dia, Bu. Kalau makanannya haram, tak peduli dia sama tetangganya tu. Mau makan, mau tak makan, ya, Bu, mau sakit, mau sehat, itu urusan dia lah masing-masing. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ni, Bu, menjadi orang yang benar lah kita ni ya dalam hidup ni. Walam yakun li da'watihi hijab, dan tidak ada satu doa pun yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakan makanan yang halal itu, Bu, kalau mengangkat tangan dia kepada Allah, ya, Bu, makanya baca doa itu dengan Allah itu yang khusyuk. Ya. Minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau dah itu yang ibu baca, insyaallah di belakangnya doa yang ibu minta dikasih oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu, hafal doa tu. Belum, belum hafal lah. Kenapa, Bu? Belum hafal ya? Nanti saya share ke ibu ceramahnya. Tak usah khawatir. Tapi ibu subscribe lah, ibu like lah. Ibu cuma ditengok tak di subscribe, ya subscribe lah. Oke, ya, Bu. Man akala syubhat, siapa yang makan makanan yang syubhat, istabaha alaihi dinuh, siapa yang makan makanan yang syubhat, maka tak jelas pula lah agamanya. Baswahu akabuh, kalam-kalam tanggung. Ya, Bu, tibo elok hati semayang, tibo ndak elok dak semayang lo. Tibo munya pai kem saji, tibo ndak amu setahun ndak mau kem saji lo. Itu kalau makanannya subhat. Ya, Bu. Beda sama yang makan halal tadi itu, tiap harinya belum saji, Bu. Belum masuk waktu Jumat ada duduknya di dalam. Tapi kalau makanan-makanan yang subhat yang dia makan, bakso buah-buahan, tiba amunya kojon, tiba ndak amu ndak kojon dia dah. Ada orang kayak gitu tuh. Banyak orang yang jumlahnya kayak gitu daripada yang pertama. Ya. Jadi man akala syubhati istabaha alaihi dinu, siapa yang makan makanan yang syubhat, maka tak jelas pula lah agamanya, remang-remanglah agamanya, kolam-kolam tanggunglah agamanya. Ya, Bu, disobui Islam dak lo, Islam kali lo, disobui kafir bong ni lo nya jawab.
Ya bu, kadang-kadang nyampai semayang setahun 2 kali. Rayu puasa, jual rayu haji. Lain tu nak ada nampak masjid deh bu. Tapi kalau matinya minta lo semayang di masjid. Kan aneh tu bu. Masjid nak umur dah. Tiba mati semayang di masjid soalnya la ilaha illallah. Waktu hidup nak umurnya di masjid dah. Lah matinya ke masjid. Untuk apa guna orang mati di masjid? Untuk apanya bela mati ke masjid? Mengapanya? Tak sembahyang tak bisa juga nak menyembahyang ninyo ya. Ya bu, dah habis pintu pahala sudah ditutup oleh Allah. Ngapain mau ke masjid? Nah, karena pergi ke masjid sekarang, selagi garam masih asin, gula masih manis, nengok bini masih ancak, pilih masjid. Ya bu, kalau lah hitam sudah orang ditengok, tuh. Ya bu, tu nak lama itu dah. Nah, wa azlama qalbuhu, lalu orang yang kayak gini nih hatinya gelap. Orang yang makan makanan yang syubhat itu hatinya gelap. Tak bisa dia membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tak bisa dia membedakan antara yang benar dengan yang salah. Gelap. Orang yang seperti ini bu, kalau dikasih tahu dinasihati menyipaknya. Lama dah bang, abang salah. Ini si cerita salah deh. Lama dia didik pada orang lainnya. Menyipaknya bu. Orang-orang merdeka ya. Tapi si kau tidak ada dah, alhamdulillah. Wa azlama qalbuhu, hatinya hitam. Nah, itu kalau makanan yang dimakan yang syubhat. Lalu ada orang yang makan makanan yang haram. Ini wa man akalal harama, siapa yang makan makanan yang haram, mata qalbuhu, hatinya mati. Mati hatinya bu. Ada orang mati nyendak pai juo, ada orang pesta nyendak pai juo, ada orang pai masjid nyendak pai juo, ada orang sakit ndak jo nengok dah, indak sodo. Indak sodo dah. Ada orang pesta tetangga ndak jo dah. Ada orang kayak gitu. Tapi jumlahnya sedikit yang ini nih, yang banyak yang tadi yang syubhat tu banyak. Kalau yang ini sedikit nih, tak banyak kali jumlah orangnya. Ya. Jadi siapa yang makan makanan yang haram, mata qalbuhu, maka hatinya akan mati. Wa khaffa dinuhu, maka tak jelaslah agamanya, tak jelas. Seumur hidup tak pernah semayang dah. Seumur hidup tak pernah puasa dia. Yang dibayar satu aja zakat. Kalau puasa itu tak dikerjakannya. Salat tak dikerjakannya. Wa dha'fa yaqinuh, lalu keyakinan kepada Allahnya lemah. Kalau ditanya, Pak, semayanglah Pak. Jangan cerita semayang lah. Uang kau kalau mati dikubur lah selesai. Tak ada cipta hidup di situ tu dah. Ya, tu paham orang yang tak beragama tu bu. Menurut orang kayak gini nih, orang mati dikubur selesai. Condok ayam mati. Ayam mati dikubur selesai macam itu tu. Ya, kayak gitulah tu. Ada juga bu orang yang hari ini tak percaya sama azab kubur. Besok kalau mati ustaz dikubur selesai itunya. Ya selesai itunya. Tak percaya tengoklah besok dikubur. Sayangnya tak ada pula orang mati yang balik bercerita sama kita. Ya bu, kalau adalah orang soleh satu balik, orang subhat satu balik, orang yang hatinya mati satu pula balik, bercerita masing-masing. Ya bu, mungkin tu barulah jadi intibat takwi awak sodonya bu. Kalau kini kan cuma cerita aja, cerita ustaz berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa di kubur itu ada nikmat, di kubur itu ada azab. Tapi banyak orang yang tak percaya. Padahal jelas ayat Allah tu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Sungguh kami akan memberikan rasa kepada manusia ini azab yang rendah, yang kecil, yang sederhana sebelum datangnya azab yang besar. Mana azab yang kecil yang sederhana itu? Azab di kubur sebelum datangnya azab besar besok di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa azab kubur tu? Serengan-rengan azab kubur tu kayak apa? Wa yuqalu lil kafir, ditanyalah orang kafir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab mereka apa? La adri, aku tak tahu. Tak kenal selama kau dojo Allah. Didatangkan seorang laki-laki, kenal kamu sama orang ni? Tak ada. Didatangkan buat seorang laki-laki di hadapan dia, oh beang joinya kah? Tak ada. Siapa yang didatangkan Allah tu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan. Nih, kenal kamu sama dia nih? Enggak kenal. Kenapa? Karena tak pernah baca syahadat Muhammad, tak pernah baca salawat. Fayudrabu bimurzibatin, lalu orang ini dipukul dengan sebatang besi. Orang dalam kubur itu dipukul dengan sebatang besi. Lau duriba bihal jabal sara turaban. Kalau besi itu digunakan untuk memukul gunung, maka gunung akan hancur jadi debu. Gunung aja jadi debu, Bu. Apalagi ibu-ibu yang ketik-ketik ya. Kan ada ibu nan boek dua tui dah. Ketik-ketik. Dilocik ke besi. Ya, Bu. Besi itu, Bu, andai kata dibangunkan semua orang yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam, dibangkitkan semua orang yang sudah mati untuk mikul besi yang digunakan untuk mukul di kubur tu, tidak akan terpikul. Cendak apa godang tu yang dipukul ni? Gunung aja jadi debu, apalagi ibu dan saya. Ya, Bu. Nah, orang-orang yang seperti ini dha'fa yaqinu, lemah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, susah untuk dimasukkan mauizah ke dalam hati dan otaknya, sehingga setiap kebenaran yang datang itu dianggap sebuah dusta. Pengajian-pengajian yang diberikan kepada mereka dianggap aja angin lalu. Wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu, lalu kemudian tidak satu pun doa yang dikabulkan oleh Allah, dan kemudian orang ini adalah orang yang paling sangat sedikit dalam beramal dan beribadah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati ketika ada makan makanan yang haram, itu akan membuat hati kita mati, doa kita ditolak Allah, amal ibadah kita pun akan jadi malas untuk kita kerjakan. Hindari dua perkara makanan, satu makanan syubhat, dua makanan haram. Makanlah satu makanan saja, makanan yang halal. Makanannya halal, cara mendapatkannya halal, makanlah di tempat yang halal. Ibu makan es krim tapi di tempat karaoke, halal apa haram? Jadi ibu kalau nak makan es krim tu di rumah, jangan di tempat kayak gitu. Ya, Bu, ibu makan es krim di rumah jadi tompek macam itu rasa sama ya nya. Cuma di rumah ndak ada musik koplonya. Di situ ada musik koplo. Tahu tu ibu musik koplo tu? Ndak. Yang bunyi tu itu musik koplo. Pernah ibu dengar musik koplo tu? Di TV kan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, hati-hati tu sama musik koplo. Ya. Jadi hati-hati mencari rezeki pun carilah rezeki yang halal di tempat yang halal, dan mendapatkannya juga mesti dengan jalan yang halal. Sehingga ketika kita makan, ketika kita berikan kepada istri dan anak-anak kita, ibu berikan kepada suami dan keluarga, semuanya akan selamat dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Sampai sini ibu-ibu kajian kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.